Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi fadala bani Adam bil ilmi wal amal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ashabul fadail hadratil muhtaramin, alim ulama yang saya hormati, yang terhormat Kepala SMA Negeri 1 Banjarharjo Bapak Tarisno MPD, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru Staf Karyawan SMA Negeri 1 Banjarharjo. Awalan marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita semua bisa melaksanakan aktivitas rutin, melaksanakan kegiatan yang setiap hari kita laksanakan di sekolah, yaitu thalabul ilmi yang dilakukan oleh siswa, dan kita sebagai seorang pendidik memberikan materi pembelajaran. Mudah-mudahan langkah dari rumah kita masing-masing menuju ke tempat yang mulia ini akan tetap selalu sebagai amalan yang tercatat, amalan yang baik, dan akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salat dan salam tak lupa marilah kita sanjungkan kepada beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang membawa ajaran agama Islam dari zaman kegelapan sampai zaman yang terang-terang, yaitu dengan adanya dinul Islam. Harapan kita semua sebagai umat beliau, baik di dunia maupun di akhirat, akan selalu mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu Dewan Guru yang saya hormati, di sini saya kemarin dikabari oleh Pak Hakim untuk kultum. Padahal kalau materinya tidak nyambung Pak Hakim, TIK, informatika disuruh kultum. Nanti yang saya sampaikan Hardi sama CPU. Yang pantas ya harusnya Ustaz Sukri, Ustaz Daman, Gus Ponirin ini. Ya, tapi ini sebagai pengingat saja kepada kita semua bahwa dalam kehidupan kita, mulai pertama kita dilahirkan oleh orang tua kita sampai akhir balik, dengan berbagai macam upaya yang dilakukan oleh kita semua, sekuat tenaga yang kita lakukan sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah, mempunyai kewajiban untuk selalu mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melakukan perintah-perintah Allah dan berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dalam upaya kita melakukan suatu kewajiban, mulai dari ibadah sholat, kemudian ibadah zakat, sedekah, infak, bahkan ada juga yang melaksanakan ibadah yang merupakan rukun Islam yang kelima, yaitu melaksanakan ibadah haji. Nah, dari rangkaian kegiatan ini adalah merupakan suatu hal yang diharapkan oleh kita sebagai orang Islam, agar kita mendapatkan balasan dari Allah berupa pahala. Akan tetapi kita harus
muhasabah, introspeksi. Jangan sampai ibadah-ibadah yang kita lakukan ini nanti akan rusak pahala amalan ibadah yang pernah kita lakukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan keterangan dalam sebuah hadisnya, ada amalan yang nanti akan merusak pahala ibadah-ibadah yang pernah kita lakukan. Sittatu asya'a tuhbitul a'mal. Ada 6 perkara yang akan membatalkan amalan-amalan perbuatan yang pernah kita laksanakan. Amalan yang pertama, al-istighalu bi uyubil khalqi. Artinya orang-orang yang selalu mencari-cari kesalahan orang lain. Hal ini yang terkadang tidak kita sadari, entah itu masalah pribadi orang, bahkan sendok pun mungkin jadi masalah. Nah, beruntunglah kita semua orang-orang yang sibuk memikirkan kesalahan diri sendiri sehingga lupa terhadap kesalahan orang lain. Makanya hal-hal inilah yang perlu kita waspadai bersama. Harus kita jaga, harus kita berusaha semaksimal mungkin untuk meninggalkan hal-hal yang kaitannya dengan membicarakan atau mencari-cari kesalahan orang lain. Memang yang namanya keburukan ini atau kesalahan orang lain ini kalau dibicarakan ini pasti akan membuat orang lain itu penasaran. Kalau dalam bahasa jurnalisnya itu, berita buruk adalah merupakan berita yang sangat baik, yang nanti followernya ini akan semakin banyak. Berbeda dengan kebaikan orang lain. Kalau kebaikan kayaknya jarang dibicarakan oleh orang, tetapi kalau kesalahan, bahkan ada juga orang sampai mengkritik pemerintahan, presiden dikritik, padahal kita nggak tahu presiden itu sebenarnya benar atau tidak. Banyak orang yang baik, mari kita berusaha, apalagi sebagai seorang pendidik, jangan sampai kalau ada hal-hal yang belum jelas kita bicarakan seolah-olah hal itu adalah merupakan hal kebenaran. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua yang nanti dapat merusak amalan pahala perbuatan kita adalah qaswatul qalbi. Artinya adalah orang yang memiliki hati yang keras, tidak mau menerima nasihat-nasihat yang baik. Mungkin Pak KS sering menasihati kita, tapi terkadang kita enggan untuk melaksanakan hal-hal yang baik di sekolah ini. Saya juga mungkin termasuk Pak KS. Tidak bisa melakukan suatu hal yang benar yang diberikan oleh Pak KS. Nah, hal ini mari harus kita semua selalu ingat, harus kita waspadai. Ketika ada nasihat-nasihat yang baik entah dari siapapun, mari kita semuanya laksanakan selagi itu menjadi suatu kebaikan. Kemudian yang ketiga yang bisa merusak pahala amalan ibadah kita adalah wahubbud dunya. Orang yang terlalu sibuk memikirkan dunia sehingga orang tersebut lupa terhadap perkara-perkara akhirat. Sibuk dengan pekerjaannya, sibuk dengan tugas-tugasnya. Apalagi sekarang saya lihat banyak sekali guru yang sibuk, yang belum menjadi P3K sibuk dengan upload datanya, yang lagi PPG sibuk dengan jurnalnya dan videonya dan lain sebagainya. Sehingga orang-orang yang tidak memikirkan bahwa kita punya
kewajiban ibadah, orang tersebut lalai, orang tersebut akan meninggalkan kewajiban, yaitu melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dituntut menjadi orang-orang yang selalu seimbang. Ya'mal li dunyaka ka'annaka ta'isu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu hoda. Bekerjalah untuk duniamu seakan-akan kamu akan hidup selamanya, dan bekerjalah untuk akhiratmu seakan-akan kamu akan mati besok. Tetapi realitanya terkadang berbeda. Bahkan kita, termasuk saya sendiri, ketika sholat pun terkadang masih ingat, bukan terkadang, lagi sering Pak KS, masih ingat dengan perkara-perkara dunia, sehingga terkadang lupa rokaat, lupa gerakan, lupa bacaan dan sebagainya. Ini disebabkan karena kita semua masih sibuk dengan perkara-perkara kedunya. Nah, perkara yang seperti inilah dikhawatirkan nanti akan merusak amalan, merusak pahala ibadah yang pernah kita lakukan. Kemudian yang berikutnya adalah wakilatul haya. Orang yang memiliki sedikit rasa malu, tidak melaksanakan ibadah, biasa-biasa saja, enggak malu, melakukan kesalahan biasa-biasa saja, melakukan perbuatan yang tercela biasa-biasa saja. Orang-orang yang seperti ini dikhawatirkan amalan yang pernah dilakukan ini pahalanya akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kelima, watulul amal, panjang angan-angan, seolah-olah kita akan hidup selamanya, seolah-olah kita umurnya akan panjang. Makanya betul yang disampaikan oleh Gus Ponirin ketika mau sholat, ya, ini kita diingatkan untuk melaksanakan sholat, karena kita tidak tahu nanti ketika kita pulang itu dalam keadaan selamat atau tidak. Orang-orang yang panjang angan-angan ini, orang-orang yang selalu memikirkan bahwa kita rasanya akan hidup dengan waktu yang sangat panjang sehingga lalai dengan ibadah, maka amalan ibadah yang pernah dilakukan pahalanya akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keenam, yang terakhir, yaitu wa dzalimul la yantahi, perbuatan zalim yang tidak bisa dicegah. Kita melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah, tetapi kita tidak bisa menghentikan. Maka hal-hal yang seperti ini nanti akan menghapus amalan, menghapus pahala yang pernah kita lakukan. Na'udzubillah min dzalik. Itu saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya saya minta maaf. Saya wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Ya Allah yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang, segala puji serta syukur kami panjatkan kepada atas segala kenikmatan yang telah Engkau berikan. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, pada hari yang berkah ini kami berhimpun saya berdoa dan serah diri kepada-Mu ya Allah. Ya Allah ya Jabbar dan yang Maha Kuasa, berikanlah kepada kami agar memperoleh petunjuk-Mu yang nyata, dajaman mata hati, sabaran yang baik, kerendahan hati, keikhlasan dan rasa syukur yang tinggi dalam berkarya untuk mencerdaskan anak-anak bangsa. Kokohkan kesungguhan kami, bersihkan hati kami agar kami mampu mencari solusi dari setiap persoalan dan tantangan, serta bersikap bijak atas kekurangan. Ya Allah yang Aziz yang Amin, Zat yang Maha Perkasa lagi Maha, jadikanlah kami bidik-bidik sejati yang dapat melahirkan ribuan orang-orang hebat, sosok teladan yang selalu didik dengan penuh kelembutan dan kasih sayang, menebar semangat dan inspirasi bagi sekitarnya, sehingga terlahir orang-orang hebat untuk mewujudkan peradaban Indonesia yang unggul dan mulia. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikan anak-anak kami ahli ilmu, ahli kebaikan dan ahli ibadah. Sinarnya hati dan pikiran mereka dengan kefahaman dan ingatan yang baik,
Mudahkan mereka memahami apa yang disampaikan oleh kami serta berkatlah mereka. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemurah, berilah anak didik kami cahaya ilmu yang bermanfaat, amalan yang diterima sebelum mereka kepada kebaikan dan jauh dari kejahatan, serta jadikan mereka hamba-Mu yang paling mulia di sini. Ya Allah, Zat yang Maha Pengampun, kami mohon ampunan-Mu bila dalam melaksanakan amanah sebagai guru kami belum bisa digulai dulu oleh anak-anak kami. Ampunilah kami bila dalam melaksanakan tugas sebagai pendidik kami belum bisa memberikan yang terbaik untuk anak didik kami. Ya Allah, gunakan bahasa kami, gunakan tutur kata kami agar apa yang kami sampaikan kepada anak didik kami mudah untuk diterima, difahami dan menjadi ilmu bermanfaat buat mereka. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mendengar, terpenuhilah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Demikian